Perkenalkan, nama saya Franciscus Saverus Muin dengan NIM 1606090071. Saya akan menjelaskan tentang perancangan rumah sakit kelas B. Pertama, tujuan dan literatur dan studi banding seperti pada slide. Untuk ini yang berikut adalah struktur organisasi rumah sakit kelas B. Ada pelaku rumah sakit kelas B dengan fasilitas rumah sakit kelas B pada slide. Ada persyaratan atau standar ruang dan standar furnitur. Berikut adalah standar ruang rawat inap. Ada standar toilet dan langit-langit. Ada standar koridor. Ada standar tangga dan lift. Berikut ada studi banding. Studi banding yang saya ambil adalah rumah sakit Prabu Mulih dengan rumah sakit Tebing Tinggi. Dan berikut adalah studi kasusnya. Berikut kebutuhan ruang. Ada kebutuhan ruang, fungsi dan luasan ruang, serta kebutuhan fasilitas pada instalasi rawat jalan seperti pada slide. Ada kebutuhan ruang, fungsi dan luasan ruang, serta kebutuhan fasilitas pada instalasi gawat darurat seperti pada slide. Dan berikut pada instalasi rawat inap seperti pada slide. Berikut kebutuhan ruang pada instalasi perawatan intensif. Dan berikutnya lagi ada pada instalasi rehabilitas medik. Berikut kebutuhan ruang, fungsi dan luasan ruang beserta kebutuhan fasilitas pada unit hemodialisa. Ada pada instalasi radioterapi, pada instalasi farmasi seperti pada slide. Ada instalasi radiognostik. Ada instalasi bedah sentral. Ada instalasi kebidanan dan penyakit kandungan. Dan berikut ada instalasi laboratorium. Berikut ada bank darah atau unit transfusi darah. Berikut kebutuhan ruang instalasi pemulasaran jenazah. Ada instalasi sterilisasi pusat. Kebutuhan instalasi dapur utama dan gizi klinik. Dan berikutnya instalasi pencucian linen atau laundry. Dan berikutnya ada instalasi sanitasi, kebutuhan ruang sanitasi. Kebutuhan ruang instalasi pemilihan sarana atau workshop, pemeliharaan sarana atau workshop. Dan berikut ada kebutuhan ruang, fungsi dan luasan ruang, serta kebutuhan fasilitas pada area penunjang umum dan administrasi rumah sakit. Ada konsep kebutuhan ruang rawat inap. Berikut analisis tapak. Lokasi tapak berada di Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dengan luasan 40 meter persegi atau 4 hektar. Dan ini berikut adalah peraturan bangunan seperti terlihat pada slide. Ada potensi site, ada beberapa potensi site yang ada di slide. Berikut klimatologi bisa dilihat pada slide. Pencahayaan, ada pencahayaan eksterior dan interior bisa dilihat pada slide. Penghawaan, ada topografi. Kemiringan tanah pada lokasi cukup miring sehingga bisa melakukan cut and fill. Untuk pencapaian bisa dilihat pada slide. Untuk vegetasi yang dipakai adalah
pohon peneduh, pohon pengarah, pohon mahoni, dan tanaman hias. Untuk kebisingan, bisa dilihat di slide, kebisingan yang paling tinggi yaitu berada di bagian barat atau jalan utama. Berikut adalah superimpose saya, bisa dilihat pada slide. Untuk konsep, ada konsep organisasi ruang dan pensuningan horizontal, bisa dilihat pada slide. Organisasi ruang dan pensuningan vertikal bisa dilihat pada slide. Ada service, publik, privat, dan semi publik. Konsep transformasi bentukan bisa dilihat pada slide. Bentukan persegi panjang digabungkan. Konsep bentukan bangunan mengambil dari bentuk bangunan ruang yaitu persegi panjang, kemudian dikombinasikan. Konsep sirkulasi horizontal, ada parkiran dengan koridor. Untuk sirkulasi vertikal, tangga dengan lift. Untuk sirkulasi vertikal ada ram. Untuk konsep struktur dan konstruksi, struktur itu pondasi tiang pancang dan slope. Untuk superstruktur ada kolom struktur, kolom praktis, balok, lantai. Ada dinding shear wall, dinding partisi, dan dinding geser. Untuk upper struktur itu atap plat beton. Konsep air bersih seperti pada slide. Konsep air bersih, konsep air kotor. Terus berikutnya penanganan air hujan. Konsep sistem fire protection, ada pencegahan aktif dan pencegahan pasif. Berikutnya pengolahan limbah medis dan non medis. Untuk konsep perancangan itu sendiri saya menggunakan konsep ekoarsitektur, di mana ekoarsitektur adalah keselarasan antara bangunan dan lingkungan alam sekitar. Berikut bisa dilihat pada slide. Berikut adalah block plan saya, itu nomor 1 yaitu area parkiran pegawai, nomor 2 area parkir pengunjung, 3 area taman, 4 area lapangan futsal, yang 5 gedung genset, 6 tempat pembuangan sampah, dan 7 area terbuka hijau. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.